Ya, sudah ada Ibu Trisni. Silakan Bapak Ibu yang lain, kami tunggu dulu. Sekarang kami memperkenalkan apa itu kelas poin kepada Bapak Ibu yang berada di luar SDN 1 Conto. Jadi kelas poin itu kita bisa presentasi Bapak Ibu seperti menggunakan PowerPoint, dan kita bisa menggunakan game-game yang ada di kelas poin di sini. Ya, jadi kita tidak perlu harus keluar dari PowerPoint, cukup di PowerPoint saja, semuanya sudah selesai. Yang lain bagaimana? Masih kendala, kesulitan sinyalnya? Oke, sudah ada Bu Retno, sudah ada Pak Toko. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, berada di satu contoh. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa presentasi dulu kepada anak-anaknya ya, untuk selfie dulu sebagai acara pembuka. Karena ini mungkin bisa dikatakan di bawah bukan hanya nama, mungkin motivasinya apa pagi hari ini atau hal yang menyenangkan apa bisa di bawahnya di sini ya, selain apa tidak perlu harus nama. Oke, kami tutup saja untuk menghemat waktu dan bisa kami berikan bintang ya, ini reward Bapak Ibu seperti ini untuk memperkenalkan saja, dan ini bisa kita unduh juga seperti ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya sekolah yang kita cita-citakan. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa? Coba silakan Bapak Ibu untuk menuliskan cita-cita yang diinginkan itu seperti apa, yang Bapak Ibu cita-citakan. Cita-cita Bapak Ibu ingin mewujudkan sekolah itu yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu yang berada di SDN 1 Conto masih bisa bergabung dengan menggunakan kelas poin. Silakan klik saja www.kelaspoin.app dan gunakan kode kelas 70553 untuk bersama-sama kami menikmati keseruan kelas poin dalam acara webinar pada siang hari ini. Oke, Bu Retno sudah mengatakan sekolah yang berdaya guna dan berdaya saing. Pak Ud, sekolah yang mencetak generasi berprestasi dan berakhlak mulia. Oke, ini saya masukkan ke slide, juga bisa seperti ini Bapak Ibu, karena jawabannya dari siswa juga sama, bisa kita masukkan juga ke dalam slide. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin menulis sekolah yang Bapak Ibu cita-citakan itu sekolah seperti apa? Ya, Pak Rudi menyenangkan. Silakan, baru 3 dari 6 peserta yang bergabung. Bu Trisni, anak-anak yang kita didik bisa berhasil. Masih ada 2 lagi, Pak Baja, sekolah yang berprestasi di bidang akademik dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara emosional dan spiritual. Baik, terima kasih. Ini akan kami masukkan ke dalam slide. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Satu lagi yang dari luar, silakan. Siapa ini yang sudah bergabung? Kami cek coba siapa yang belum menulis. Mungkin satu dari luar ini. Bentar, untuk jaringan kami masih agak lemot. Yang belum, dari Ibu Neni. Silakan Ibu Neni, bisa menjawab Ibu Neni. Kalau ingin menjawab, bergabung dengan kami. Jawaban Ibu seperti apa? Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi, kami tutup saja. Nah, ini jawaban dari Bapak Ibu sekalian tadi. Nah, untuk tujuan materi kita pertama itu memahami visi tentang sekolah yang kita cita-citakan, memahami bahwa setiap sekolah memiliki proses yang beragam untuk menyediakan sekolah yang kita cita-citakan, mampu mengidentifikasi dukungan yang diperlukan oleh sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu coba
Bapak Ibu ingat pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Bapak Ibu semangat ke sekolah, yaitu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Bapak Ibu malas untuk berangkat sekolah. Jadi yang pertama semangat, Bapak Ibu semangat, kedua kenapa? Terus yang kedua malas ke sekolah itu karena apa? Oke, jawabannya saya minta yang jujur. Ya, silakan. Sebagai guru, ya, kita sebagai guru silakan ya kami beri. Silakan Bapak Ibu menjawab. Moga Bapak Ibu yang berada di luar SDN 1 Contoh bisa bergabung untuk menikmati keseruan bagaimana penggunaan kelas poin dalam pembelajaran. Silakan yang pertama, hal apa yang menyenangkan yang membuat Bapak Ibu mau berangkat ke sekolah mengajar. Yang kedua, hal yang tidak Bapak Ibu sukai di sekolah itu seperti apa? Silakan. Ada dua pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang berada di luar bisa bergabung. Silakan, masih kami tunggu untuk jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Ya, hal yang menyenangkan di sekolah sehingga Bapak Ibu mau berangkat ke sekolah. Ya, ini Pak Rudi menjawab bertemu dengan anak-anak. Ya, yang kedua yang tidak menyenangkan terjadi hujan lebat ya, karena memang ini suasananya memang lagi hujan ya. Ini saya masukkan ke slide untuk jawaban dari Pak Rudi. Saya kasih bintang atas prestasinya. Nah, sebentar. Terus di sini juga sudah ada Bu Trisni. Nah, karena kita sadar akan tugas kita sebagai pendidik dan kehadiran kita sangat diharapkan dan dinanti anak-anak didik kita. Ya, ini yang menyenangkan, tapi yang tidak menyenangkan tidak ditulis ya. Kemungkinan ya karena di tempat kita lagi musim hujan. Ya. Tidak ada hal yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Ya. Sebentar, Mas kami sering bilang. Nah, Bapak Ibu. Di sini dari Pak Utoko membersamai peserta didik yang tidak menyenangkan cuaca buruk, ya sama dengan yang lainnya. Selanjutnya Pak Fajar yang menyenangkan bisa bertemu dan berinteraksi dengan peserta didik dan bersamai mereka dalam KBM. Nah, yang membuat malas ke sekolah karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sama. Mungkin Bapak Ibu tempat lain juga lokasinya hujan ya. Ini bersama. Oke, terima kasih. Bu Retno semangat ke sekolah ketika suasana kondusif dan anak-anak yang teratur, malas pada waktu pagi hujan ya. Ini sama pagi-pagi memang lagi banyak yang musim hujan ini. Oke, terima kasih. Masih adakah? Oh, saya rasa sudah selesai. Ya. Oh, sudah ditutup belum tadi ini ya? Sebentar, maaf. Ini tadi dari jawaban Bapak Ibu. Kami tutup dulu jawabannya. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu sekalian. Ini sudah dijawab beberapa. Sebentar ini. Tadi ini ya jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Nah, dari berbagai cerita yang tadi Bapak Ibu bagikan secara umum, pengalaman tersebut terhubung. Ya, ada 3 kondisi. Yang pertama, bagaimana cara layanan pendidikan tersebut diberikan. Ya, jadi
interaksi positif ini antara guru dengan kepala sekolah atau juga dengan murid, suasana belajar yang dialami, kebutuhan belajar yang terpenuhi. Ini adalah cara layanan pendidik yang sudah Bapak Ibu berikan tadi. Terus yang kedua, tersedianya pelayanan sesuai dengan kebutuhan apa saja, yaitu adanya sarana prasarana yang juga dapat dipakai untuk kebutuhan. Ya. Terus kondisi sarana prasarana yang baik, ya mungkin untuk di tingkat sekolah dasar untuk sarana masih ada keterbatasan ya, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok seperti di SD kami. Tapi itu tidak membuat patah arang, kita tetap harus semangat untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Kondisi lingkungan di sekolah juga sama ya, Bapak Ibu, mempengaruhi, di mana kita juga harus memberikan rasa aman dan juga kenyamanan. Ya, senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan dan tidak ada perundungan. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, karena proses bullying saat ini sudah banyak sekali merebak. Jadi bullying tidak hanya tentang masalah fisik ya Bapak Ibu, tapi juga bisa perkataan seperti itu. Nah, terdapat 4 ciri utama Bapak Ibu untuk sekolah yang berkualitas yang kita cita-citakan. Ya, yang pertama itu tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ini yang kita gaung-gaungkan dalam kurikulum Merdeka, ya, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid kita aktifkan. Ya, bagaimana cara mengaktifkan? Silakan nanti Bapak Ibu berkolaborasi, bisa mencari referensi di mana saja. Cukup banyak sekali bagaimana cara mengaktifkan siswa. Terus juga pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan juga berkolaborasi seperti yang sudah kami sampaikan. Jadi silakan Bapak Ibu berkolaborasi, berbagi pengalaman, ya, karena kami lihat itu sekarang di TikTok itu isinya para Bapak Ibu guru aktif-aktifnya membuat istilahnya konten, ya, konten-konten pembelajaran. Ada yang nama-nama provinsi dari Sabang sampai Merauke dan masih banyak sekali, ya, bahkan ada hafalan-hafalan dengan menggunakan sholawat seperti itu. Saya sangat suka sekali. Silakan Bapak Ibu berpartisipasi di situ. Berikutnya iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan di sini. Kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu guru saya yakin dengan banyaknya kasus di televisi, Bapak Ibu guru kita banyak yang terkena kasus, padahal beliau juga tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Semoga saja beliau diberikan kekuatan dan Bapak Ibu juga kami berharap tidak terjadi seperti hal-hal yang dialami oleh rekan-rekan guru kita. Kepemimpinan untuk memperbaiki layanan berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4. Nah, berikutnya data dan siklus peningkatan kualitas satuan pendidikan. Ini dari mana dapatnya? Nah, di sini Bapak Ibu. Apa itu data? Jadi data itu adalah kumpulan fakta yang dapat diukur dan diperoleh dari berbagai sumber. Jadi bisa dari raport pendidikan atau bisa menggunakan asesmen. Ya, jadi Bapak Ibu memberikan asesmen kepada siswa, kepada wali, kepada komite. Ya, itu juga bisa dijadikan sebagai data. Dan data perlu dimaknai supaya bisa menjadi informasi berharga untuk membantu kita membuat sebuah keputusan. Itulah pentingnya sebuah data. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah kisah kasus, Nanti silakan Bapak Ibu mencermati. Mari kita kenalan dengan Arunika. Yang pertama ada data-data di sini Bapak Ibu. Data pertama, setiap sore Arunika ke taman untuk bermain sepeda. Gitu data pertama. Data kedua, Arunika baru bisa naik sepeda roda 2 sebulan yang lalu. Data ketiga, setiap hari Arunika berkeliling taman dengan sepedanya. Data keempat, kemarin dia jatuh dari sepeda. Nah, minggu depan Arunika ulang tahun. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dari data tersebut, ya, Anda mau kasih kado apa untuk Arunika dan kenapa? Tadi datanya sudah ada, silakan Bapak Ibu menjawab. Jadi ada 2 pertanyaan. Kadonya apa dan kenapa Bapak Ibu memberikan itu? Silakan untuk dijawab. Ya, sudah ada 7. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 7 peserta yang 2 orang yang luar dari SD 1 Conto. Silakan bisa bergabung yang berada di luar SD 1 Conto. Ya, di sini ada keluar lagi. Tidak ada. Silakan.
Kira-kira Bapak Ibu ingin memberikan apa ya, dan kenapa? Silakan bisa dijawab dari data yang sudah kami sampaikan ya. Nah, ingin diberikan sepeda lah, alasannya kenapa ini Pak Fajar masih kurang ya? Oh ini, oh halo, maaf Pak Fajar ternyata ada 2 ya, masih kurang ini. Mohon maaf, saya kira Pak Fajar di SD kami. Oke. Silakan berikannya apa, terus kenapa alasannya Bapak Ibu. Ini sudah ada sepeda kok kenapa diberikan sepeda. Oke. Mungkin saya hapus dulu, bisa diganti, silakan. Kami ulang lagi yang tadi sudah mengisi. Bu Retno membeli apa ini? Membeli kado helm ya, karena untuk keamanan jika terjatuh lagi bisa aman. Nah ini terima kasih dikasih kado helm. Bapak Ibu memberikan kado apa? Kami masukkan ke slide. Bu Trisni memberikan kado obat merah, misalnya ya, kalau jatuh bisa untuk mengobati ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya silakan, yang dari SD 1 Contoh bisa bergabung di sini keseruan dalam menggunakan class point. Dan Bapak Ibu juga perlu tahu di SD kami juga Bapak Ibu kami menggunakan class point dalam hal pembelajaran. Jadi seperti inilah keseruannya menggunakan class point, bisa diajak interaktif seperti ini. Silakan, masih baru 2, yang lain yang belum jawab kami tunggu. Oh, pun mengirim, berarti data kami yang masih kurang, belum muncul di sini. Silakan. Ya, Pak Fajar Maulana memberikan obat, memberikan alat pengaman untuk bersepeda supaya lebih safety lagi. Ya, terima kasih. Dan bintang sebagai penghargaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Pak Rudi, ini boneka agar dia bisa bermain boneka dulu sebelum sembuh dari jatuh ya. Ini sangat benar ya. Jadi sambil menunggu sembuh, terima kasih jawabannya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kami tutup jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ya, kami berikan lagi untuk kesemuanya. Nah, silakan bisa dicek sudah dapat level berapa. Ya, kami kasih lagi. Nah, ini jawaban dari Bapak Ibu kita. Nah, kesimpulan, jadi keputusan Anda memberikan hadiah tertentu kepada Arunika adalah hasil dari memaknai data yang sudah tadi diberikan ya Bapak Ibu ya. Jadi pemaknaan data akan membuat kita membuat keputusan yang lebih baik. Tadi Pak Rudi memberikan boneka biar sembuh dulu. Ya, nanti kalau sudah sembuh baru boleh bersepeda kembali. Nah, itu adalah hasil dari data Bapak Ibu. Okay? Nah, kira-kira kalau kita ya, kira-kira kalau di sekolah kita bisa dapat data lebih jelas itu dari mana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab data yang bisa Bapak Ibu peroleh dari mana saja. Silakan. Kita lihat jawaban terbanyak apa di sini. Silakan Bapak Ibu yang berada di luar SD 1 Contoh. Nah, dari pengamatan, silakan, ada lagi. Dari raport pendidikan, ada lagi. Ya, ada dari survei lingkungan. Oke. Itu ada 5. Saya memberikan 5 kesempatan Bapak Ibu. Silakan, bisa 5 kali menjawab. Jadi tidak cuma 1 saja, ya. Nanti kita lihat suara terbanyak yang mana. Oke. Silakan. Itu kami berikan 5 kali jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa lebih dari 1 kali mengirim. Dari survei lingkungan ya sudah ada 2. Ya. Dari raport pendidikan bisa, dari Dapodik juga bisa. Oke, terima kasih. Coba kami cek ini data yang masih belum mengirim. Pak Fajar, Bu Fajar Wulandari, silakan bisa mengirim. Ya, kami cukupkan saja ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu jawaban dari Bapak Ibu. Terima kasih, kami berikan
bintang sebagai penghargaan Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab di webinar pada siang hari ini. Sebentar, kami tutup dulu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat salah satunya adalah rapot pendidikan, ya, Bapak Ibu. Ini data yang kita peroleh untuk memberikan pelayanan kepada siswa kita. Nah, di sini Bapak Ibu, siklus untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sini ada 4 Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu apa? Pertama Bapak Ibu harus mengumpulkan dulu data, ya. Mengumpulkan dan memaknai data kondisi tentang layanan sekolah. Di sini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Jadi harus punya data dulu, kita harus memetakan terlebih dahulu. Yang kedua ada refleksi. Refleksi itu apa? Ya, tetapkan dulu prioritas mana yang lebih penting. Misalnya ada 5, ada 6, Bapak Ibu prioritaskan mungkin 2 atau 1 dulu yang paling penting. Nah, setelah itu baru benahi perencanaan. Nah, benahi perencanaan di sini Bapak Ibu dari hasil yang sudah Bapak Ibu saring tadi, ya, layanan mungkin 1 atau 2. Nah, ini Bapak Ibu rencanakan kira-kira kapan akan dilaksanakan, terus bagaimana pelaksanaannya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu silakan masuk ke benahi dan implementasi. Di sini Bapak Ibu baru melaksanakan yang sudah Bapak Ibu rencanakan di awal tadi. Ya, jadi ada 4 langkah: identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan juga benahi implementasi. Nah, dari keempat siklus tadi Bapak Ibu, ini ada kami bagi lagi, ya. Identifikasi itu ada 2 ternyata Bapak Ibu. Yang pertama mengikuti asesmen nasional, yaitu ANBK yang sudah kemarin dilaksanakan, ya, di akhir bulan Oktober kemarin, ya. Terus yang kedua KS, diskusi dengan warga sekolah untuk menggunakan rapot pendidikan dan juga sumber lainnya untuk mengidentifikasi. Nah, setelah itu refleksi. Di sini refleksi hanya 1 Bapak Ibu, yaitu fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Dan pada benahi perencanaan ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu bersama warga sekolah, KS memimpin menyusun perencanaan pembelajaran di tingkat satuan, ya, terutama untuk kurikulum merdeka. Yang kedua, memetakan kebutuhan pentingnya kebutuhan peningkatan kompetensi, ya, agar PTK mampu melaksanakan. Yang ketiga ada pada benahi perencanaan, yaitu merekap program atau kegiatan serta anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, ini masuk ke dalam benahi perencanaan. Nah, setelah itu kita masuk yang terakhir, yaitu benahi implementasi. Di sini ada 2. Yang pertama, implementasikan rencana pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar seperti yang sudah kita laksanakan di sini, ya, untuk meningkatkan kompetensi peserta kompetensi PTK. Yang terakhir adalah revisi. Dan setelah kita selesai, jangan lupa untuk revisi perencanaan anggaran. Kira-kira ada hal yang baru atau belum, ya, yang belum ke rekap. Jadinya kalau ini sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari pemetaan sadari kebutuhan belajar. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah memahami, Bapak Ibu, bagaimana data ternyata sangat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sehingga dengan adanya data mengidentifikasi kebutuhan belajar PTK untuk perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Nah, konsep belajarnya di sini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang namanya SIAR. Nah, apa itu SIAR? Nah, ini adalah singkatan. S-nya itu sadari kebutuhan belajar, identifikasi sumber belajar, analisis asumsi, R-nya refleksi proses belajar. Nah, ini kita akan lihat pada video berikut ini. Dalam keseharian, ada banyak kita menemukan masalah yang membuat kita kesulitan menemukan solusinya. Mari kita simak cerita Ibu Halim, guru kelas 5 di SD Matahari. Bu Halim menemui masalah ketika ingin memfasilitasi minat dan kemampuan murid yang sangat beragam di kelasnya, terutama mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu yang tersedia di sekolahnya. Asnawi berbakat dalam kesenian, namun butuh ruang bergerak dan berjalan saat menggambar, mengganggu Carla yang memerlukan ketenangan.
Sebaliknya, Asnawi butuh tenang saat belajar IPAS, sementara Carla mendominasi diskusi, membuat penjelasan materi berjalan terlalu cepat bagi Asnawi. Bu Halim ingin lingkungan belajar nyaman untuk memaksimalkan potensi semua murid, apapun minat dan kemampuannya. Bu Halim kemudian berkenalan dengan konsep SIAR. Pertama, S, sadari kebutuhan. Bu Halim menyadari kebingungannya dan mengakui kebutuhan belajarnya. Ia sadar bahwa dengan pengetahuan yang dimilikinya sekarang, dia belum menemukan cara yang tepat untuk dapat mengelola kelasnya dengan gaya belajar yang beragam. Bu Halim kemudian memutuskan untuk mendalami berbagai metode belajar inovatif yang dapat memfasilitasi kelas yang beragam seperti yang dia hadapi. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan. Menyadari kebutuhan belajar adalah awal mula di mana Bu Halim bisa kemudian masuk ke langkah-langkah setelahnya. Setelah menyadari kebutuhan, maka selanjutnya I, identifikasi sumber belajar. Kira-kira sebagai seorang guru, sumber belajar apa saja yang dapat Bu Halim gunakan? Yang pertama ini sering disebut tapi sering juga terlewat. Murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu belajar soal kebutuhan murid. Belajar soal hal-hal yang menarik bagi murid. Semua ini agar pembelajaran yang terjadi benar-benar relevan buat murid. Dan tentunya, murid sendiri adalah narasumber yang paling tepat untuk guru bisa belajar tentang hal ini. Selanjutnya, komunitas guru. Ketika guru menghadapi suatu masalah dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya, bisa jadi ada guru lain di komunitas guru yang pernah menghadapi masalah serupa dan telah berhasil menyelesaikannya. Lalu, internet dan PMM. Keterhubungan yang didorong lewat berkembangnya internet dan dikembangkannya platform Merdeka Mengajar oleh pemerintah perlu dimanfaatkan. Guru bisa mencari berbagai informasi dan referensi terkait kurikulum, pengembangan diri, materi mengajar, dan lain sebagainya. Terakhir, buku. Pada kasus masalah yang kompleks dan butuh elaborasi yang komprehensif, buku bisa jadi menjadi opsi sumber belajar yang lebih efektif. Nah, Bu Halim sudah menyadari kebutuhan belajar, lalu mengidentifikasi sumber belajarnya dengan baik. Tapi Bu Halim kemudian masih merasa pertanyaan dan masalah yang dia hadapi belum sepenuhnya terjawab. Oleh karena itu, Bu Halim melakukan A, analisis asumsi. Ketika tantangan dan keterbatasan lapangan yang kita hadapi terasa begitu besar, mungkin ada asumsi yang kurang tepat yang masih kita pegang. Asumsi ini perlu kita tinjau untuk bisa menggali yang esensial. Bu Halim kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan semua muridnya. Karena Bu Halim masih berasumsi semua pembelajaran murid harus datang dan diinisiasi oleh Bu Halim sendiri. Asumsi Bu Halim ini perlu ditinjau dan kita gali yang esensial. Esensi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid adalah bahwa anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Tapi tentu sumber belajar tidak selalu harus dari Bu Halim. Setelah belajar dari beberapa sumber yang sudah Bu Halim temui, Bu Halim menjadi paham bahwa guru tidak selalu harus menjadi sumber belajar. Alih-alih mendefinisikan semua rencana belajar secara mendetail dalam rencana pembelajarannya, Bu Halim dapat menyediakan pemantik dalam bentuk pertanyaan atau instruksi tujuan akhir dari pembelajaran dan membebaskan murid berjalan mencapai tujuan tersebut. Dengan begini, anak-anak dapat belajar dengan lebih luas dan Bu Halim tidak perlu secara penuh menyiapkan semua materi dan instruksi belajar. Anak-anak dapat belajar dari mana saja dan melalui cara apa saja. Mendapatkan pencerahan seperti ini, Bu Halim lalu melakukan R, refleksikan proses belajar.
Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, mencari sumber belajar, dan menganalisis asumsi, Bu Halim merefleksikan dirinya belajar banyak hal dari proses ini. Bu Halim merasa keinginan belajarnya terpacu dan terbuka dengan berbagai kemungkinan belajar, termasuk dari murid. Lalu, Bu Halim tidak terjebak dalam kesulitan-kesulitan teknis dan berusaha mencari esensi dari pembelajaran. Ia juga merasa berhasil mengembangkan rencana pembelajaran dengan mendiferensiasi proses dan produk akhir untuk memfasilitasi ragam cara dan minat belajar anak di kelasnya. Nah, itu cerita Bu Halim bertemu dengan siar. Bagaimana dengan ibu dan bapak guru yang lain? Adakah permasalahan yang selama ini sulit untuk diselesaikan? Ada banyak batasan teknis yang rasanya mengekang? Rasanya sudah banyak belajar tapi masih belum bisa juga. Mungkin ibu dan bapak guru perlu juga melakukan siar. Selamat belajar cara belajar. Demikian tadi nih Bapak Ibu tentang apa itu siar, tidak perlu kami jelaskan lagi karena sudah dijelaskan melalui video. Nah, di sini kita akan studi kasus tentang mengidentifikasi peran dan kebutuhan belajar PTK dari strategi perbaikan. Nah, yang perlu kita cermati Bapak Ibu di sini ya, untuk datanya yang kita ambil adalah data dari raport pendidikan. Nah, silakan di sini Bapak Ibu menganalisis dari ke-6 ya, indikator sini mana yang lebih diprioritaskan. Jadi nomor 1 berarti yang paling prioritas, 2 setelahnya, ketiga sampai dengan nomor 4 sampai dengan nomor 6 ya, dari data. Kira-kira kalau merah, kuning sama hijau lebih dahulu mana Bapak Ibu? Nah, pasti merah ya. Dan merah pun lihat di sini Bapak Ibu ada kenaikan, ada penurunan, kenaikannya berapa, lihat berapa persen, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Jadi tidak mesti sama-sama merah, harus dimasukkan dua-duanya. Jadi lihat mana yang tinggi, mana yang terendah. Silakan Bapak Ibu kami dituliskan ya di slide mana dari ke-6 sini yang lebih diutamakan. Silakan ditulis. Kemampuan literasi murid, ada karakter murid, ada kondisi keamanan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya nilainya. Ditulis dengan tulis drawing akan tulisan dengan coret-coret di situ sedang berketik. Jadi singkat aja, nomor 1 apa, mungkin literasi, yang kedua mungkin karakter, kondisi keamanan atau keamanan, kebinekaan, tulis tangan. Oke, silakan Bapak itu ada tulis tangan nih Bapak Ibu gitu. Nah, silakan ditulis di situ. Iya. Apakah dikasih angka bisa. Nomor 1 mana, nomor 2 mana juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang 1 yang mana bisa angka saja. Oke, sini angka 1, angka 2, angka 3 mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Silakan. Iya, kasih nomor saja. Nomor 1 yang mana? Apakah kurang kemampuan literasinya nomor 1 atau kemampuan numerasi murid yang nomor 1, yang nomor 2 yang mana, 3 mana, 4 mana. Jadi Bapak Ibu silakan menulis angka saja di kotak 6 sini ya, yang mana kira-kira. Ya, di sini Pak Dri sudah menjawab nomor 1 ya,
kok malah kuning Pak Rudi? Seharusnya yang merah dulu, nggih. Enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu analisis, bisa kasih bintang sebagai penghargaan. Slide, silakan. Ini sudah ada Pak Ud yang nomor 1. Ini Pak juga sama, ya, kualitas pembelajaran dulu, baru karakter murid, terus kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kondisi keamanan, yang terakhir adalah kondisi kebinekaan. Ya, terima kasih Pak Ud jawabannya. Kami ke slide. Berikutnya di sini ada Pak Fajar Maulana. Veritasnya nomor 1. Ini ada nomor 6. Nah, di sini Pak Fajar yang pertama adalah kemampuan numerasi, terus literasi, kualitas pembelajaran, yang karakter, dan kondisi keamanan, yang terakhir kondisi kebinekaan. Terima kasih. Masukkan ke dalam slide. Ini jawaban dari Bapak Ibu. Di sini. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai kami akhiri saja. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi rapor pendidikan kita bisa pertama kita cermati dulu warnanya, gitu. Yang pertama adalah warna merah dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat dulu tingkat kenaikannya ini berapa persen, gitu. Sama-sama merah, yaitu literasi dan juga numerasi, yang mana yang lebih didahulukan. Terus baru karakter kuning, yang warna kuning ini. Turunnya mana yang lebih drastis. Setelah itu baru yang hijau. Hijau mana yang lebih rendah, itu baru yang kita tingkatkan. Jadi seperti itu cara menganalisis raport pendidikan. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seperti Bapak Ibu, okay? Jadi prioritas pertama adalah literasinya. Nanti Bapak Ibu solusinya apa? Ya, bisa kita masukkan intra untuk peningkatannya. Bisa masukkan P5, juga bisa melakukan ekstrakurikuler. Di prioritas 2 juga sama, pencegahan perundungan. Bisa kita mengadakan P5, bisa juga menggunakan program sekolah lainnya, itu tata caranya ya, untuk mengatasi permasalahan. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya tadi literasi, Bapak Ibu mengadakan intrakurikuler, apa intrakurikulernya, P5-nya apa, ekstrakurikulernya apa. Silakan nanti dianalisis bisa seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti tadi, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis asumsi dan juga refleksi yang sudah tadi disampaikan di awal tadi. Nah, kita akan mempelajari. Ya, setelah mempelajari ilmu baru, ini biasanya Bapak Ibu guru ada 2 model. Ya. Yang pertama, setelah memperoleh ilmu baru, seseorang berhenti di tahu saja, tapi tidak mau mengubah apapun. Jadi jenengan tahu, udah tahu, udah selesai. Ya. Ada juga yang model tahu ilmu yang baru yang diperoleh, tapi bingung bagaimana cara penerapan. Jadi sudah dapat ilmunya, bingung. Ini isopora diterapkan di sekolahku. Ya. Bisa apa tidak diterapkan ke anak-anak. Itu adalah asumsi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada 2 asumsi. Yang pertama sudah dapat, kita biarkan saja. Yang kedua sudah dapat, terus kita berasumsi ini kira-kira bisa tidak seperti itu. Ya. Itu namanya adalah asumsi di sini Bapak Ibu. Nah, dalam proses belajar mengajar, Bapak Ibu banyak sekali berasumsi. Misalnya kita menggunakan media seperti ini LCD. Nah, kira-kira pakai LCD ini repot apa enggak? Ya, terus nanti LCD kalau rusak bagaimana? Itu asumsi Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu menjadi pusing sendiri karena asumsi-asumsi liar yang tidak ada ujungnya seperti itu. Nah, lalu dari mana datangnya asumsi Bapak Ibu? Nah, coba silakan Bapak Ibu jawab. Asumsi datang itu dari mana sih? Kami ingin mengetahui jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Ada
dari mana datangnya asumsi. Tadi sudah kami sedikit berikan gambaran ya tentang asumsi. Silakan, kira-kira asumsi datangnya dari mana sih bisa sehingga membuat kita menjadi kesulitan dalam menyampaikan sebuah materi atau pembelajaran. Oke, sudah ada satu jawaban, takut dari pengalaman. Silakan yang lain, asumsi itu datangnya dari mana? Jadi asumsi itu pemikiran Bapak Ibu, tapi masih ketok iki iso ora. Nah, seperti itu. Jadi berangan-angan, istilahnya berkhayal-khayal yang tidak di awang-awang sana, dilakonin kok wis. Ya, seperti ini. Nah, menerawang atau terlalu cepat menyimpulkan sendiri dari pemikiran kita sendiri, Bu Rizky, Pak Rudi, dari pengamatan di sekitar kita. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab. Oke, kami berikan penghargaan bintang oleh Bapak Ibu sebagai ini sudah bisa kami masukkan ke dalam slide. Nanti bisa Bapak Ibu kirim akan kami unduh dan dikirim ke link sudah kami buatkan. Terima kasih, kami cukupkan dulu sampai di sini dulu. Ya, kami berikan bintang bagi yang sudah selesai. Nah, dari sini Bapak Ibu, okay? Nah, jadi asumsi itu apa yang kita pelajari pertama, dari kita lihat, kita dengar, kita rasa, okay? Dari semua dari panca indera. Nah, dari situ akan menimbulkan yang namanya nilai keyakinan juga pengalaman. Nah, ini kita berasumsi di sini Bapak Ibu. Kira-kira bisa kurang. Nah, kira bisa menimbulkan emosi, ya, baik fisik dan juga emosi kita, dan akhirnya perilaku kita akan merespon dari apa yang kita asumsikan seperti itu. Ya. Nah, itu namanya dari asumsi Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ya kita perlu untuk menganalisis asumsi Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak berfokus pada asumsi tapi kepada esensi. Jadi esensi itu bukan hal yang teknis atau prosedural, ya. Jadi kita menemukan cara atau strategi baru dalam mengimplementasikan hasil belajar. Jadi yang paling penting adalah esensinya. Jadi jangan berasumsi terus, ya. Nah, tentang masalah teknik, tentang masalah prosedur. Nah, jadi bedanya di sini, ya, Bapak Ibu, esensi sama esensi dan juga tadi apa? Esensi, asumsi. Nah, jadi asumsi itu merupakan inti hakikat elemen yang paling mendasar nih Bapak Ibu. Jadi ada nilai, tujuan juga makna. Nah, sedangkan tadi asumsi itu hanya teknik saja, ya, teknik-teknik saja. Nah, jadi kita kita beralih untuk menciptakan nilai, tujuan juga yang bermakna seperti ini. Nah, jadi alur analisis seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama tantangan yang kita hadapi, terus kita baru berasumsi yang mendasari. Nah, esensi dari topik yang dipelajari, terakhir adalah cara baru untuk yang dapat kita lakukan itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi. Percaya diri, kira-kira kalau memberikan ice breaking itu, ya, kira-kira memberikan ice breaking itu siswa menarik apa tidak? Ini Bapak Ibu masih berasumsi. Nah, terus asumsi yang mendasari, kira-kira murid-murid mau apa tidak? Kadang-kadang malu kita ajak ice breaking. Dan akhirnya kita dari esensi tadi, ya, nah, murid-murid perlu dikondisikan untuk berada di gelombang alfa agar merasa tenang dan nyaman. Nah, ini yang perlu kita ciptakan. Nah, baru kita mencari strategi. Guru mencoba sedikit sederhana atau cara lain seperti cerita lucu, senam otak, olah, dan mendasar seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus di sini kita sedikit untuk studi kasus. Kenapa Pak? Oh, saya di sana Pak. Mohon maaf. Nah, di sini Bapak Ibu ada studi kasus, ya, tapi ini tidak saya berikan sekarang karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nanti akan kami berikan linknya saja. Di sini ada kasus seperti ini. Nanti Bapak Ibu menjelaskan seperti ini. Coba sebentar dulu kami bukakan dulu. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu cermati.
Kita masuk belum ini? Malah sendirian masuknya. Udah muncul. Oh. Ya, nanti di sini akan kami bagikan linknya saja nih Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat di deskripsi grup, link deskripsi grup yang sudah kami berikan. Bentar, ini malah mogok lagi buat kami. Baik, ini kita lewati saja. Kita sudah mendekati akhir. Jadi proses belajar yang terus menerus sangat mungkin Bapak Ibu mengubah asumsi yang kita miliki. Seseorang ketika proses belajar tersebut kita implementasikan, maka akan muncul sebuah namanya pengalaman baru, yang mana pengalaman itu dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Oke Bapak Ibu, di sini kami ada kuis sebagai penutup. Bapak Ibu, matematika saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa semuanya. Ini ada soal Bapak Ibu, 4 dikurang 1 jawabannya berapa? Bapak Ibu, ingat ini jawaban kami bukan jawaban seperti biasa. Harus anak-anak yang memiliki bakat istimewa. Bapak Ibu guru bakat istimewa bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu jawab. 4 dikurang 1 jawabannya apa Bapak Ibu? Yang sudah bergabung silakan bisa mengisi. 4 dikurang 1 silakan. Ini hanya khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki IQ di atas 200. Jawabannya apa? 3 huruf. Huruf terakhir adalah A. 4 dikurangi 1 ini ada angka 4. Silakan yang lain. Kira-kira adakah jawaban lainnya? 4 dikurang 1 jawabannya apa Bapak Ibu? Huruf terakhir A. Silakan Bapak Ibu. Ini khusus bagi anak-anak jenius kalau digaratkan kita di sekolah. Bapak Ibu, saya yakin juga lebih jenius dari anak-anak. Silakan jawabannya apa? Kira-kira 4 dikurangi 1. Ya, silakan. Dapat berapa? 4 dikurangi 1. Sudah ada 2, 3 yang menjawab. Kita lihat ada 4. Kita lihat
Ada 4, ada 3, ada sama. Silakan. Ya. 4 kurangi 1. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya. Ada 4 ini terbanyak ini. Ya, terbanyak. Oh, 3 lah meningkat lagi. Oke. Ini manusia dengan garis lurus ini ya. Ya. Lempeng nih, nggak pernah menggok. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita tutup jawabannya. Oke, kita berikan semua. Dimatikan. Mohon soalnya dimatikan dulu Bapak Ibu. Nah, jawabannya ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tulisannya saja sudah kelihatan. 4 dikurangi 1, jawabannya yang pasti adalah sebentar. Ya, jawabannya adalah 4. Ya. Kita lihat saja. Nah, dikurangi 1 ya. 4 dikurangi 1 ya jadi 4. Oke, terima kasih. Ya. Jawabannya sudah ada yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum saya tutup Bapak Ibu, di sini kami perlu menyampaikan tadi kemarin sudah ada yang bertanya sertifikatnya di mana Pak? Ini Bapak Ibu silakan masuk ke komunitas di sini Bapak Ibu termasuk hari ini juga nanti akan kami masukkan di sini di grup di deskripsi di sini sudah ada linknya Bapak Ibu silakan nanti silakan di sini nanti di pojok kiri atas ada panah ke bawah silakan diunduh jadi sertifikat tidak kami berikan satu-satu semuanya ada di link deskripsi grup agar Bapak Ibu yang yang hilang di chat-chat sini bisa melihat di deskripsi grup jadi dari awal sampai akhir semuanya akan tercover di situ semuanya. Oke, dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan Office 365 akun gratis dari kami akan berikan di sini sudah ada 2 orang yaitu Pak Mulyadi dan Pak Bu Endang sudah kami buatkan dan ada gratis untuk tentang pengelolaan PTK di satuan pendidikan. Untuk tahapan selanjutnya dibuka 1 termin pertanyaan di mana 1 termin pertanyaan terdapat 1 pertanyaan kepada Bapak Ibu guru hebat yang berkenan memberikan pertanyaannya dipersilakan. Silakan bisa memberikan kepada untuk kami akan absen itu sudah dituliskan di chat. Kami kembalikan kepada silakan untuk mengisi dan khusus hanya yang mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini mengisi di chat dan mohon untuk tidak dikirimkan yang mau bertanya silakan ini khusus untuk peserta yang mengikuti webinar sampai dengan selesai. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kegiatan webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Pak Agung Sunar Putra Tanuwijaya dapat bermanfaat dan menambahkan ilmu kita khususnya adalah sebagai seorang pendidik. Kurang lebihnya saya sebagai moderator dalam memimpin acara pada siang hari ini ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di hari Sabtu untuk webinar berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk diklat berikutnya hari Sabtu Bapak Ibu, silakan bisa mengikuti di komunitas kami. Sepertinya sudah tidak ada Pak Fajar yang bertanya, bisa ditutup saja. Kurangnya saya sebagai moderator dan memimpin acara pada siang ini sampai jumpa di hari Sabtu untuk webinar berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kami tunggu sampai pukul 13.30 ya untuk mengisi link absensi. Jika sudah maka akan kami tutup
secara keseluruhan. Silakan untuk mengisi link absensi. File SMC sudah ada di chat ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di chat, silakan. Jenengan sematkan bisa nggak Pak jadi kiriman jenengan biar muncul di atas sematkan tadi. Sematkan yang kari-kari bisa ikut. Silakan, sudah kami sematkan Bapak Ibu untuk link absensinya. Jika sudah bisa keluar dari room meeting. Boleh kenanya.